Ya halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu mendebarkan hati kalian dan tetap mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, ingat, nikmati sajalah. Oke, film kita kali ini berjudul Overdrive yang rilis tahun 2007, di mana bercerita tentang aksi dua bersaudara yang berhasil mencuri mobil-mobil klasik langka bernilai ratusan miliar rupiah dari seorang sultan yang kaya raya tentunya. Aksi pencurian mereka tak bisa diprediksi, bahkan membuat penonton tak menduga apa yang akan terjadi selanjutnya dengan rencana pencurian mereka. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah pelelangan mobil Bugatti 1937 tipe 57 SC Atlantic yang hanya ada dua di dunia dan salah satunya ada di pelelangan ini. Mobil yang paling diincar oleh sultan-sultan pengkoleksi mobil klasik. Penawaran pun dibuka mulai dari 30 juta dolar dan tentu saja ada banyak yang menawar mobil ini. Di tempat pelelangan itu juga terlihat dua orang pria yang mengawasi dari lantai 2. Belum diketahui siapa mereka, tapi dari sekian banyak orang yang ada di situ, ada satu orang yang menjadi incaran kedua pria tersebut. Pria berkulit hitam dengan janggut yang mempesona. Penawaran pun masih terus berlanjut dan kini harganya sudah mencapai 40 juta dolar. Kalau dikonversikan ke rupiah saat ini menjadi kurang lebih 574 miliar rupiah. Saat lelang akan ditutup di angka 40 juta dolar, pria itu pun kembali menawar dengan harga 41 juta dolar dan tentu saja itu adalah tawaran terakhir dan tidak ada yang mau menawar di atas harga tersebut. Sang pria pun berhasil mendapatkan Bugatti Atlantiknya. Scene kemudian berpindah pada dua orang kakak beradik berbeda ibu yang bernama Andrew Foster dan Garrett Foster. Mereka sedang berdebat karena Garrett ditipu oleh seorang wanita dan wanita itu juga berhasil mengambil mobil Ferrari yang telah mereka curi sebelumnya. Tapi bukan tanpa alasan mereka berada di sini karena kali ini mereka sedang menunggu mobil incaran selanjutnya yang akan dicuri. Saat mobil incaran mereka sebentar lagi lewat, mereka pun segera bersiap-siap dengan rencana mereka. Andrew kemudian melompat ke atas mobil kontainer dan ternyata yang ada di dalam mobil kontainer ini adalah si pria berjenggot mempesona tadi dan pastinya mobil incaran Andrew dan Garrett adalah Bugatti 1937 tipe 57 SC Atlantic. Sayang sekali pendaratan Andrew yang kurang mulus dan hampir terjatuh. Tapi berkat Garrett, Andrew kembali berhasil naik ke bagian atas mobil. Garrett pun berusaha mengganggu kecepatan mobil agar Andrew bisa masuk ke bagian dalam. Melihat hal itu membuat si pria berjanggut curiga dan meminta sang supir untuk menancap gas dan menabrak mobil yang dikendarai oleh Garrett. Garrett kemudian menabrakkan mobilnya dan dengan kemampuannya, Garrett berhasil naik ke atas mobil dan berhasil menggunting kabel rem. Sang pria berjanggut pun tak ada pilihan selain mengecek sendiri ke belakang. Tapi saat dia akan ke belakang, Andrew dan Garrett sudah berhasil masuk ke dalam kontainer yang berisi Bugatti dan berhasil membawa Bugatti itu keluar. Karena mobil kontainer yang sulit untuk dikendalikan lagi, akhirnya mobil itu pun terguling bersamaan dengan si pria berjanggut yang ikut terlempar. Dan film Overdrive pun dimulai. Scene kemudian memperlihatkan Andrew dan Garrett yang sedang berpesta menikmati keberhasilan mereka mencuri mobil langka Bugatti Atlantic. Di situ juga ada pacar dari Andrew yang bernama Stephanie. Stephanie sempat memarahi Andrew karena tidak melibatkannya dalam aksi mereka. Tapi bukan karena tidak ingin membawa Stephanie ikut, tapi Andrew punya alasan lain yang tidak dia ungkapkan kepada Stephanie saat itu.
Pada keesokan harinya, Andrew dan Garrett bertemu dengan orang yang akan membeli mobil yang mereka curi yang bernama Panahi. Panahi menjadi marah karena mobil yang dicuri Andrew dan Garrett adalah milik seorang sultan. Andrew sempat beradu argumen dan berkata kalau Panahi tidak harus peduli dari mana mobil Bugatti itu mereka dapatkan. Garrett pun mengatakan kalau ini hanyalah bisnis. Panahi memesan mobil klasik dan mereka membawanya tepat waktu. Setelah dibayar, maka mereka akan pergi. Tapi bukannya membayar, justru anak buah Panahi malah mengajar Andrew dan juga Garrett. Walaupun Andrew dan Garrett sempat melawan, tapi jumlah mereka kalah banyak. Saat Andrew dan Garrett pingsan, tiba-tiba muncul pria berjanggut mempesona sebelumnya. Scene kemudian berpindah di mana Andrew dan Garrett yang saat ini berada di hadapan seorang pria tua yang merupakan bos dari pria berjanggut mempesona itu. Bukan anak buah biasa, melainkan ajudan pribadinya yang bernama Frank. Andrew dan Garrett tak mengenali pria tua yang berada di depan mereka. Tapi pria tua itu kemudian menceritakan masa kecilnya yang sangat sederhana yang tinggal di sebuah kota kecil. Ibunya adalah seorang penjual ikan dan ayahnya bekerja pada orang yang suka memperbaiki pistol berburu antik seumur hidupnya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, pria ini mulai mencuri. Dari hasil curiannya itu, sekarang sang pria tua ini menjadi importir tar terbesar di Eropa Selatan. By the way, tar adalah zat berbahaya yang ada dalam kandungan rokok. Tak hanya itu, dia juga adalah seorang pengkoleksi mobil-mobil klasik yang langka. Sebelum Andrew dan Garrett dihabisi, dia akan memperlihatkan sesuatu yang indah pada mereka. Mereka pun dibawa ke sebuah ruangan yang berisi mobil-mobil klasik langka. Mulai dari Alfa Romeo 158, Dodge 6, Corvette C1, 64 Shelby Cobra, Austin Haley, Jaguar Tipe E, BMW 327, Aston Martin 69, Mustang 67, Porsche 356, Jaguar XK120. Saat Andrew dan Garrett terpesona dengan semua mobil yang ada di situ, mereka pun terhenti dan langsung mengenali pria tua tersebut. Dan pria ini bernama Giacomo Morier, sang Sultan Marseille. Marseille sendiri adalah sebuah kota yang berada di pesisir tenggara Prancis dan merupakan kota dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di Prancis. Morier pun bersiap untuk menembak Andrew dan Garrett, tapi tiba-tiba Garrett mengatakan satu nama, yaitu Max Clem. Saat Morier mendengar nama itu, dia pun langsung mengurungkan niatnya. Andrew kemudian bercerita tentang Max Clem, di mana Max Clem adalah generasi ketiga mafia dari Berlin Barat. Terlahir dari keluarga yang kaya raya, tapi tak hanya itu, dia adalah orang yang paling pintar di antara keluarganya. Bahkan baru berusia 15 tahun, Max Clem sudah masuk ke salah satu universitas terbaik di Berlin. Saat usianya ke-20, Max Clem berhasil mengambil alih bisnis keluarga mereka dengan cara yang kejam. Dan saat usia 30 tahun, ayahnya menyerahkan kekaisaran mafia kepadanya. Dan untuk memperingati hari itu, sang ayah juga memberikan hadiah, yaitu mobil Ferrari 250 GTO tahun 1962 yang saat ini berharga 38 juta dolar atau setara dengan 547 miliar rupiah. Dan mobil itu akan menjadi target selanjutnya dari Andrew dan Garrett. Ternyata Morier mengenali Clem dan Clem sendiri adalah musuh bebuyutan Morier karena sebelumnya Clem telah mencurangi Morier dalam sebuah kesepakatan sehingga membuat Morier kehilangan banyak uangnya. Tapi yang paling membuat Morier marah karena Clem mulai merebut sesuatu yang berharga dari Morier, yaitu kota Marseille. Clem ternyata mulai melebarkan bisnisnya sampai ke Marseille yang merupakan daerah kekuasaan Morier. Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh Andrew dan Garrett. Mereka menawarkan untuk mencuri mobil Ferrari 250 GTO, mobil paling berharga Clem, dan akan diberikan ke Morier untuk ditukar dengan kebebasan mereka. Morier pun memberikan mereka waktu 1 minggu untuk membawa mobil Ferrari tersebut. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Andrew dan Garrett yang dibawa kembali ke Marseille dengan cara Di sini Andrew menunjukkan sebuah cincin yang akan dia gunakan untuk melamar Stephanie.
Andrew berencana menikah dengan Stephanie dan setelah misi mereka selesai, dia akan pensiun mencuri dan akan membangun keluarga kecil dengan Stephanie. Mendengar hal itu membuat Garrett sedikit kecewa. Garrett berharap Andrew akan selalu mencuri karena usia mereka masih tergolong muda. Tapi Andrew tetap dengan pendiriannya. Scene pun berpindah di mana Andrew dan Garrett yang sampai ke apartemen. Di situ ada Stephanie yang langsung menampar Andrew karena sudah membuatnya khawatir beberapa hari ini. Tapi Andrew mengatakan kalau saat ini mereka memiliki masalah. Awalnya Andrew ingin menutupi hal ini pada Stephanie karena dia tak ingin terjadi sesuatu pada Stephanie. Tapi Garrett justru membuat Andrew harus mengatakan yang sejujurnya pada pacarnya itu. Bukannya takut mendengar Andrew dan Garrett dalam masalah, tapi justru Stephanie memberikan mereka bantuan dengan mengatakan kalau dia memiliki teman di kota Marseille yang bisa membantu mereka. Awalnya Andrew dan Garrett tidak percaya sampai akhirnya pada keesokan harinya Stephanie membawa mereka bertemu dengan temannya yang bernama Devin. Mempunyai keahlian dalam mencuri dan yang terpenting Devin masih jomblo. Andrew dan Garrett pun setuju untuk merekrut Devin dalam misi mereka. Selanjutnya mereka kemudian menuju suatu tempat, ke sebuah rumah tempat teman Devin tinggal yang bernama Leon. Leon adalah orang yang ahli dalam peledakan. Devin kemudian meminta Leon untuk menunjukkan kemampuannya dengan meledakkan sebuah berangkas kecil tanpa merusakkan benda yang ada di dalam berangkas tersebut. Tapi ternyata karena tak ada pilihan lain, Leon pun diterima bergabung dalam tim mereka. Pada keesokan harinya, mereka kemudian merekrut 4 orang yang ahli dalam mengendarai mobil untuk bergabung dalam tim. Saat mereka berbincang, terlihat 2 orang pria yang berada di tempat pelelangan mobil Bugatti sebelumnya yang terus mengawasi mereka. Pada malam harinya, saat Andrew dan Garrett dan juga Stephanie kembali ke apartemen, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang bernama Lauren Morier, sepupu Giacomo Morier, orang yang menyuruh mereka untuk mencuri mobil Ferrari milik Clem. Lauren ternyata disuruh Morier untuk mengawasi mereka dan dia juga akan membawa mereka untuk bisa bertemu dengan Clem. Andrew bertanya bagaimana caranya. Lauren kemudian membawa mereka bertemu seorang pria bernama Kun, rekan bisnis dari Clem. Kun adalah orang yang gampang disuap kalau sudah mendengar kata uang. Stephanie kemudian mengatakan pada Kun kalau mereka adalah orang yang ahli dalam mencuri. Dan tentu saja tujuan mereka untuk mencuri dari Clem. Stephanie kemudian memberikan penawaran kerjasama asalkan Kun mau membawa mereka bertemu dengan Clem. Awalnya Kun tidak ingin, tapi saat Andrew dan yang lainnya akan pergi dari situ, Kun berubah pikiran. Pada keesokan harinya, sebelum mereka dibawa bertemu dengan Clem, Kun meminta agar menunjukkan kemampuan mereka terlebih dahulu. Garrett pun mulai menunjukkan kemampuannya dalam mengemudikan mobil yang bahkan membuat Lauren menjadi muntah. Tapi sayangnya bagi Kun itu adalah hal yang biasa. Kun kemudian menunjuk sebuah pesawat kargo yang sebentar lagi akan lepas landas. Kun meminta mereka untuk menghentikan pesawat itu agar tidak lepas landas. Kun kemudian berkata kalau pesawat itu berhasil lepas landas, maka lupakan saja tentang Clem. Mendengar hal itu, Andrew pun tak punya pilihan lain. Andrew menghubungi Garrett untuk menghentikan pesawat kargo itu bersama-sama. Saat Kun akan keluar dari mobil untuk mengawasi aksi mereka, tapi justru Andrew mengatakan kalau Kun bisa mengawasi aksi mereka di dalam mobil. Aksi mereka pun dimulai. Mereka langsung menerobos masuk ke dalam bandara. Tentu saja itu tidak akan mudah karena petugas polisi bandara segera mengejar mereka. Tapi Andrew dengan segera menyingkirkan 2 mobil polisi bandara yang mengejar mereka. Di saat pesawat mulai lepas landas, Garrett dengan pintarnya membuka kap mobil, kemudian menabrakkan ke baling-baling pesawat, sehingga pesawat itu pun tidak bisa lepas landas. Kun kemudian mengucapkan selamat karena mereka baru saja merampok salah satu pesawat pribadi milik Clem. Tak hanya itu, landasan dan semua yang ada di sekitar landasan itu adalah milik Clem. Dan Kun yakin kalau Clem pasti menunggu perkenalan diri dari Andrew dan yang lainnya.
Scene kemudian berpindah di mana Kun membawa Andrew dan yang lainnya bertemu dengan Clem. Saat bertemu dengan Clem, Garrett mengatakan kalau mereka adalah pencuri profesional paling terkenal saat itu. Mereka tahu kalau Clem memiliki koleksi mobil yang begitu legendaris. Garrett mengatakan lagi kalau mereka bisa membantu untuk menambah koleksi mobilnya. Clem kemudian memanggil Andrew dan menyuruhnya untuk memegang sebuah paku. Clem lalu mengatakan kalau dia tidak peduli dengan reputasi mereka. Yang dia inginkan adalah sebuah kepercayaan. Andrew kemudian menjawab kalau Clem bisa mendapatkan kepercayaan, tapi tentu saja ada harga besar yang harus dibayar. Mereka pun mendapatkan kepercayaan Clem. Sebelum pulang dari tempat itu, Clem mengajak mereka untuk melihat garasinya. Saat garasi terbuka, langsung terpampang jelas di depan mata mereka Ferrari 250 GTO yang mereka incar. Karena Clem adalah pecinta Ferrari, jadi semua mobil di garasi itu adalah mobil klasik Ferrari. Saat Clem sedang menekan kode angka kombinasi garasi mobilnya, Andrew pun dengan cepat berhasil melihat lewat kaca spion mobil. Saat mereka keluar dari rumah Clem, Andrew sempat mencatat kodenya dalam kotak korek api dan diberikan pada Stephanie untuk disimpan. Mereka pun kembali ke apartemen. Ternyata di situ sudah ada Devin dengan dua orang yang selalu mengawasi mereka. Dua orang ini kemudian memperkenalkan diri mereka, yaitu The Powell dan juga Clauson. Dan mereka adalah agen Interpol. Kedatangan The Powell dan Clauson ke situ karena mereka sedang menyelidiki jaringan pencurian mobil di seluruh Eropa. Dan nama Andrew dan Garrett terus mereka dengar. Jadi mereka akan selalu mengawasi gerak-gerik Andrew dan yang lainnya. Karena takut misi mereka akan lebih berbahaya lagi, jadi Andrew berniat untuk kabur dari situ. Garrett pun mengancam Lauren agar tidak mengatakannya pada Morier kalau mereka berencana kabur dari situ. Scene kemudian berpindah di saat Stephanie sedang berada di pasar. Tiba-tiba Frank datang dengan menodongkan pisau dan meminta Stephanie untuk mengikutinya. Stephanie dengan pintarnya kemudian mengambil sebuah apel sehingga sang pemilik dagangan meneriaki mereka pencuri. Hal itu membuat Stephanie bisa bebas dari Frank dan kemudian dengan cepat untuk melarikan diri dari situ. Stephanie akhirnya berhasil meloloskan diri dari Frank, tapi sayangnya sudah ada anak buah Morier lain yang menyergap dirinya lagi. Di sisi lain, di saat Andrew dan Garrett sedang jalan, mereka tak sengaja melihat anak buah Morier. Dan tentu saja aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan kepintarannya, Andrew berhasil menjatuhkan salah satu anak buah Morier yang mengejarnya. Sedangkan di sisi lain, Garrett dan anak buah Morier masih terjadi aksi kejar-kejaran. Hingga membuat Garrett harus melompat ke dalam laut. Tapi beruntung, Andrew berhasil sampai ke situ juga dan menumbangkan anak buah Morier tersebut. Saat Andrew dan Garrett kembali ke apartemen, David mengatakan kalau Stephanie telah diculik oleh Morier. Dengan sangat marah, Andrew dan Garrett kemudian mendatangi kediaman Morier, bahkan langsung menghajar Frank. Morier kemudian membawa mereka bertemu dengan Stephanie yang terikat dan di atasnya ada ban mobil yang berputar dengan cepat yang siap menghancurkan kepala Stephanie. Morier menculik Stephanie karena dia mengetahui kabar dari Lauren kalau mereka akan kabur dari Marseille tanpa membawa mobil Ferrari 250 GTO milik Clem. Morier mengancam akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan Andrew dan Garrett. Morier lalu meminta untuk bertemu dengan tim yang telah direkrut oleh Andrew dan Garrett dan ingin mendengar bagaimana rencana mereka. Andrew pun mengatakan kalau Morier ingin bertemu dengan timnya dan bagaimana rencana mereka, maka temui mereka besok pagi di gereja di dekat pantai. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Andrew dan timnya pun bertemu dengan Morier. Andrew kemudian menceritakan bagaimana caranya untuk mencuri mobil milik Clem. Cara terbaik untuk mencuri dari pencuri adalah dengan memancingnya menjauhi hartanya. Bagaimana cara mereka melakukannya? Yang pertama, mereka akan mendapatkan bulldozer, lalu kemudian mencuri beberapa mobil polisi.
Karena Clem dan beberapa orang polisi sudah bekerja sama, maka mereka akan berpura-pura mengaku dari kepolisian, kemudian menelpon Clem dan mengatakan kalau dia akan disergap hari itu. Clem yang mendengar hal itu dan mengetahui kalau dia akan disergap, tentu saja akan mencari cara untuk bisa kabur dari rumahnya. Saat Clem kabur dari rumahnya, maka mereka akan mencuri semua mobil milik Clem. Mendengar rencana Andrew, Mourier mengingatkan kalau Clem adalah orang yang pintar dan tidak mudah untuk dikalahkan. Saat mereka sementara berbincang-bincang, tiba-tiba datang beberapa mobil ke situ dan tak hanya itu, ternyata sedari tadi sudah ada seorang sniper yang berjaga dari atas atap gereja. Tiba-tiba juga helikopter pun datang ke situ dan dari dalam helikopter turun Clem kemudian mengatakan pada Mourier kalau dia berjalan 10 langkah di depan mereka. Bahkan semua bisnis narkoba, rute barang ilegal, pelabuhan, bahkan kota Marseille akan menjadi miliknya. Setelah mengatakan itu, Clem dan anak buahnya pun pergi dari situ. Mourier menjadi sangat marah dan kemudian mengatakan pada Andrew dan timnya untuk merampok Clem besok hari dan Mourier akan ikut bersama mereka. Mourier meminta mereka untuk bertemu jam 7 pagi di tempat itu juga. Mourier lalu meminta Laurent untuk terus mengawasi Andrew dan Garrett, kemudian dia pergi dari situ. Scene kemudian berpindah pada malam harinya di mana saat Andrew, Garrett, dan Laurent yang sedang makan tiba-tiba didatangi oleh De Paul dan Clausen yang kembali mengatakan kalau mereka mengetahui yang bersama dengan Andrew dan Garrett adalah Laurent Mourier, sepupu dari Giacomo Mourier. Jadi mereka akan terus mengawasi karena kalau berhubungan dengan Mourier pasti ada kejahatan yang akan dilakukan. Saat kedua Interpol itu pergi, Andrew mengatakan kalau rencana mereka tidak akan berjalan mulus kalau selalu diawasi oleh Interpol. Jadi untuk membuat Interpol itu tidak curiga dengan mereka, Andrew akan membuat agar para Interpol itu mengetahui kalau mereka tidak bekerja sama dengan Mourier. Laurent pun agak sedikit bingung. Tapi Andrew langsung menghajar Laurent. De Paul dan Clausen kemudian melerai mereka. Scene kembali berpindah di mana Laurent yang mendatangi Stephanie dengan wajah yang babak belur. Stephanie langsung mengetahui kalau itu adalah ulah Andrew dan langsung mengejek Laurent. Laurent pun menjadi marah kemudian membanting Stephanie. Tapi ternyata tujuan dari Stephanie adalah untuk mendapatkan kunci kamar tersebut. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya di mana Mourier, Frank, dan Laurent yang akan menuju ke gereja di tepi pantai untuk bertemu dengan Andrew dan yang lainnya. Sedangkan di sisi lain, Devin berhasil mencuri sebuah bus. Saat Mourier, Frank, dan Laurent sampai, mereka tidak melihat Andrew dan yang lainnya di situ. Ternyata Andrew dan yang lainnya sedang berada di tempat lain dan akan bersiap dengan misi mereka. Di sisi lain, Stephanie kemudian keluar dari kamar tempat dia disekap, kemudian masuk ke sebuah ruangan dan mulai mengakses kamera pengaman, kemudian mulai mengaktifkan alarm sebagai pengalih perhatian para penjaga rumah Mourier. Kembali ke Mourier, ternyata yang datang ke situ adalah De Paul dan Clausen. De Paul pun langsung menangkap Mourier karena dianggap bekerja sama untuk sebuah pencurian bersama Andrew dan Garrett. Terlihat juga Clem yang pergi dari rumahnya menuju suatu tempat. Di saat Mourier yang diborgol oleh De Paul dan Clausen, dia teringat dengan perkataan Andrew, yaitu cara terbaik mencuri dari pencuri adalah dengan memancingnya menjauhi hartanya. Sedangkan di sisi lain terlihat Andrew dan yang lainnya sudah berada di depan gerbang dan bersiap untuk menghancurkan gerbang tersebut. Saat Leon sudah memasang peledaknya dan menekan tombol peledak, anehnya tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba pintu pun terbuka dan ternyata yang membukanya adalah Stephanie. Ternyata Andrew dan yang lainnya bukannya mencuri di rumah Clem, melainkan mereka mencuri di rumah Mourier. Sedangkan di sisi lain terlihat Mourier yang tersadar kalau rumahnya lah yang menjadi incaran Andrew dan yang lainnya. Kemudian dengan cepat ia mengajar De Paul dan secepatnya kabur dari situ. Kembali ke Andrew, ternyata penangkapan Stephanie sudah menjadi bagian dari rencana mereka sebelumnya. Anak buah Mourier terus dikelabui dengan bunyi alarm peringatan yang dibuat oleh Stephanie sebelumnya.
Sedangkan kini Leon berhasil membuka pintu garasi Morier dan dengan cepat Andrew dan yang lainnya langsung menaiki semua mobil yang ada di situ dan membawanya kabur. Anak buah Morier yang melihat berusaha mengejar, tapi sayangnya mobil mereka berhasil diledakkan oleh Leon. Tak hanya itu, pintu gerbang pun berhasil diledakkan oleh Leon. Kini semua mobil milik Morier berhasil dibawa oleh Andrew dan yang lainnya. Tapi tak disangka dari kejauhan Morier mulai mengejar mereka. Di saat mereka berusaha kabur, di saat itu pula Andrew melamar Stephanie dan tentu saja Stephanie menerimanya. Andrew dan Garrett kemudian mengambil jalan yang berbeda dari beberapa mobil lainnya. Tapi Morier dari belakang terus mengejar Andrew dan Garrett. Tak berselang berapa lama, Andrew berhasil menjebak mobil Lauren sehingga boom. Saat Garrett dan Leon melewati sebuah jembatan, Leon tak sengaja menjatuhkan peledaknya sehingga membuat jembatan itu mulai retak dan akan runtuh. Karena tak ada pilihan jalan lain, ditambah lagi Morier sudah semakin dekat, Andrew pun dengan nekat menyeberangi jembatan itu. Mereka pun berhasil kabur sementara dari Morier. Scene kemudian berpindah di mana Frank yang mendapat kabar kalau beberapa mobil yang dicuri Andrew sedang menuju ke pelabuhan. Singkat cerita, Morier pun berhasil mengejar Andrew dan Garrett yang menuju ke pelabuhan juga. Andrew dan Garrett kemudian keluar dari mobil dan Morier dan Frank melihat ke arah mereka dengan penuh amarah. Andrew dan Garrett tetap berdiri seolah-olah menantang Morier untuk menabrak mereka. Morier pun langsung menancap gas dengan kecepatan penuh. Tapi saat tinggal beberapa meter lagi menabrak Andrew dan Garrett, tiba-tiba dari sebelah kiri muncul Devin yang menggunakan bus dan menabrak Morier dan Frank hingga boom. Kini semua mobil Morier sudah berada di kapal dan di situ juga ada The Paul dan Clauson. Ternyata Andrew sudah bekerja sama dengan The Paul dan Clauson saat The Paul dan Clauson ingin menangkap Morier sebelumnya. Tak hanya bekerja sama dengan The Paul dan Clauson, ternyata Andrew sudah merencanakan semuanya ini dengan Clem. Di mana sebelumnya saat Clem yang tiba-tiba datang saat Andrew dan yang lainnya bertemu dengan Morier. Itu pun sudah bagian dari rencana mereka. Saat Andrew dan yang lainnya pergi menggunakan kapal, terlihat Devin yang memegang kotak korek api berisi kode pintu garasi dari Clem. Dan dapat dipastikan kenapa Devin tidak bergabung dengan Andrew dan yang lainnya, yaitu untuk mencuri mobil Ferrari 250 GTO tahun 1962 milik Clem. Karena seperti yang dikatakan Andrew sebelumnya, cara terbaik untuk mencuri dari pencuri adalah dengan memancingnya menjauhi hartanya. Di akhir film menunjukkan Andrew, Stephanie dan Garrett yang saat ini sudah berada di Paris. Dan tiba-tiba terdengar suara mobil. Dan saat Garrett berbalik, betapa terkejutnya dia kalau di depannya ada mobil Ferrari 250 GTO dan yang turun dari dalam mobil adalah Devin. Ternyata Devin dan Garrett sudah berpacaran. Andrew pun memberikan mobil Ferrari itu untuk Garrett. Setelah mendapatkan mobil itu, Garrett mengatakan kalau aksi pencurian mereka kini sudah usai. Sama seperti yang diinginkan oleh Andrew sebelumnya untuk berhenti mencuri setelah menyelesaikan misi mereka. Tapi tiba-tiba Stephanie mengatakan kalau ada mobil 53 Sierra Coupe yang hanya ada 9 di dunia dan salah satu mobil itu ada di Barcelona. Stephanie bertanya apakah mereka siap. Garrett lalu menjawab kalau mereka siap dan tentu saja tak ada pilihan bagi Andrew selain untuk bergabung dalam misi baru mereka kali ini. Dan film Overdrive pun selesai. Ending yang membahagiakan. Walaupun tidak diceritakan apa yang akan dilakukan oleh Clem saat mengetahui mobil Ferrari 250 GTO-nya dicuri. Tapi nggak apa-apa lah, lagian dia sudah banyak mendapatkan mobil-mobil klasik milik Morier yang dicuri sebelumnya. Gimana guys, film kita kali ini?
Kalau kalian suka film seperti ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya. Dadah.